Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan mempelajari klasifikasi paku atau Pteridophyta. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video klasifikasi tumbuhan, paku termasuk ke dalam kelompok tumbuhan berpembuluh karena memang sudah mempunyai jaringan pembuluh. Klasifikasi Pteridophyta berdasarkan morfologi tubuh tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Psilophyta atau paku purba atau paku primitif, yang kedua Lycophyta atau paku kawat, yang ketiga Equisetophyta atau Sphenophyta atau paku ekor kuda, yang keempat Pterophyta atau paku benar atau paku sejati. Kelas Psilophyta atau paku purba. Kelas Psilophyta merupakan tumbuhan berpembuluh paling primitif atau disebut juga dengan paku purba. Belum memiliki struktur akar atau masih berupa rizoma. Umumnya tidak memiliki daun atau paku telanjang. Namun jika tumbuhan tersebut memiliki daun, bentuknya kecil atau mikropil dan belum terdiferensiasi. Ciri selanjutnya, belum memiliki pembuluh pengangkut. Pada batangnya terdapat sporangium atau kotak spora. Spora yang dihasilkannya mempunyai jenis dan ukuran yang sama yang disebut spora homospor. Contoh kelas ini adalah Psilotum nudum, Psilotum triquetrum, Themesipteris thanensis. Ini adalah contoh paku Psilophyta atau paku purba. Pada layar, kalian dapat melihat kotak spora yang berwarna kuning yang terdapat pada batang paku Psilotum nudum yang merupakan salah satu contoh paku purba. Kelas Lycophyta atau paku kawat. Tumbuhan pada kelas Lycophyta ini batangnya bercabang seperti kawat, makanya disebut paku kawat. Tumbuhan epifit, tubuhnya menumpang dengan tumbuhan lain. Daunnya berbentuk seperti rambut sisik. Beberapa jenis telah menunjukkan diferensiasi atau perubahan menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Sporangiumnya terkumpul dalam strobilus. Strobilus merupakan kumpulan sporopil yang membentuk struktur kerucut. Berkas pengangkutnya masih sederhana. Beberapa Lycophyta seperti Lycopodium tidak berfotosintesis, melainkan bersimbiosis dengan jamur. Pada Lycopodium dapat menghasilkan spora tunggal yang nantinya akan berkembang menjadi gametofit yang memiliki organ reproduksi jantan dan betina atau yang disebut juga dengan paku peralihan. Sedangkan pada Selaginella dapat menghasilkan 2 spora, yaitu spora kecil mikrospora dan spora besar makrospora atau yang disebut juga dengan heterospora. Berikut ini contoh paku kawat atau Lycophyta. Kelas Equisetophyta atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki banyak daun dengan bentuk seperti kawat dan tersusun melingkar serta batangnya berongga dan beruas seperti ekor kuda, membuat kelompok paku ini disebut dengan paku ekor kuda. Seperti halnya pada Lycophyta, sporangium pada kelompok paku ini juga berada di dalam strobilus atau kumpulan sporopil, merupakan kelompok paku peralihan. Contoh paku dari kelas Equisetophyta ini adalah Equisetum debile, Equisetum giganteum, Equisetum myriochaetum. Ini adalah gambar strobilus pada paku Equisetum, di mana di dalamnya
Terdapat spora sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada paku. Berikut ini adalah contoh-contoh paku ekor kuda atau Equisetophyta. Pada layar terdapat gambar paku sejati atau Pteridophyta, generasi sporopit dan generasi gametopit. Pada layar kalian dapat mengamati bentuk tubuh atau morfologi tanaman paku generasi sporopit, di mana sudah ada rizoid atau stolon sebagai tempat keluar akar dan tempat tumbuhnya batang dan daun lumut, di mana pada daun lumut setelah tua akan menghasilkan spora yang tersimpan di dalam kotak spora di permukaan daun bagian bawah. Sedangkan gambar kedua adalah paku sejati generasi gametopit yang berbentuk lembaran atau talus berbentuk hati yang sering disebut dengan istilah protalium. Ukuran generasi gametopit ini atau protalium ini jauh lebih kecil dari ukuran paku generasi sporopit. Ukuran gametopit atau protalium paku ini berkisar lebih kurang setengah sentimeter. Pada bagian tepi bawah gametopit terdapat akar yang melekatkan dan menopang gametopit atau protalium pada tempat dia tumbuh, dan juga terdapat alat kelamin berupa archegonium dan antheridium. Jadi, alat kelaminnya bukan terdapat pada permukaan bagian atas protalium, melainkan pada permukaan bagian bawah dari gametopit atau protalium tersebut. Ini adalah contoh daun pada paku sejati atau Pterophyta. Ada dua jenis daun. Yang pertama, daun tropopil, sering juga disebut daun mandul karena tidak menghasilkan spora. Daun kedua yang terdapat bintil-bintil berwarna coklat adalah daun sporopil karena daun ini menghasilkan spora. Kelas Pterophyta atau paku sejati. Pterophyta dianggap sebagai paku sejati karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki daun besar atau makropil dan terdapat sorus di bawahnya dengan ciri khas daun mudanya menggulung atau sirkinat. Banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis, pegunungan berhawa dingin, dan digunakan sebagai tanaman hias. Sporangiumnya terdapat pada sporopil. Sporangium adalah kotak spora dan sporopil adalah daun yang menghasilkan spora. Habitatnya di tempat lembab dan hidup di tanah, di air, atau epifit di pohon. Memiliki ukuran batang yang bervariasi. Batang berada di bawah permukaan tanah atau rizoma. Gametopitnya bersifat biseksual atau berumah satu dan uniseksual atau berumah dua. Gametopit memiliki klorofil dengan ukuran yang bervariasi. Contoh dari kelas paku sejati ini adalah Azolla pinnata, Adiantum species, Asplenium nidus, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh-contoh paku Pterophyta. Klasifikasi paku atau pakis berdasarkan habitatnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan paku atau pakis dapat diklasifikasikan menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama, paku tanah, yang kedua, paku epifit, yang ketiga, paku akuatik.